Saya diminta oleh Pak Presiden, Pak Sekretaris Jenderal, kitanya Pak Presiden dan Pak Sekretaris Jenderal, ya Teknik 98, hormat saya dari Cepu, Jawa Tengah, buat teman-teman sekalian. Ada Warung D511, Kakak Cika, ada Kakak Boim, Kakak Jamal, terus ada Kakak Iki, ada Kakak Umar di Batam dan Kakak Cuki, ada Kakak Agus, Kakak David, kemudian Kakak Cupi di Kendari yang lagi sendiri lagi, kemudian ada Kakak Habibi di Jakarta, Kakak Agung, pengusaha dari Depok, ada Kakak Yadin yang sedang bertugas dan memantau dari Manado, ada Kakak Eci, Kakak Otong yang lagi happy karena juara Inter Milan, ada Kakak Imran di Pangkep, Kakak Enal dengan jalan koteknya laris, Kakak Oni yang selalu 24 jam buat Prof Bupati Gorontalo, Limboto, dan Kakak Ago tentunya. Teman-teman sekalian, Ramadan telah kita lewati bersama dan ini tentunya suatu kesedihan besar kita karena kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang dimana kita diajarkan untuk disiplin dari bangun pagi sampai tidur lagi. Ini kita kembali lagi ke kegiatan rutinitas kita keseharian. Namun mungkin yang perlu saya ingatkan teman-teman bahwa man shoma ramadana summa atba'uhu sitta minas syawal kana kasyamid dahri. Kemudian hadis berikutnya dikatakan bahwa jika dilengkapi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dianggap 6 hari itu mewakili 2 bulan sehingga kana kasyamid dahri diartikan sebagai seolah-olah kita puasa Ramadan dan tambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan kita puasa selama kana kasyamid dahri, sama dengan puasa selama setahun. Sudah bergabung Kakak Firman Syarifin, kemudian Kakak Kama, alhamdulillah. Ini menambah kegairahan kita semua untuk senantiasa berkumpul di acara-acara seperti ini. Teman-teman sekalian, sebagaimana mungkin sudah biasa kita dengar di 10 hari pertama bulan Ramadan, bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah apa itu arti takwa itu sendiri atau ciri-ciri orang takwa itu seperti apa sih? Nah, di surah Ali Imran ayat 133 yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita diminta wasari'u ila magfiratin. Itu diminta untuk bersegera menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan menjemput ampunan dari Allah, maka insya Allah Allah sudah menjanjikan wa jannatin arduhas samawati wal ard, sudah dijanjikan akan ada surga seluas langit dan bumi. Nah, yang disediakan hanya untuk siapa? Disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu sendiri? Nah, ciri-ciri yang bertakwa yang pertama ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kita orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di kala lapang dan di kala sempit, inilah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah semudah itu bisa dilaksanakan? Di mulut mungkin gampang diucapkan, tetapi ada beberapa orang mungkin agak sulit melaksanakan di kala infak, di kala sempit. Nah, contoh misalnya setahun yang lalu saya ingat, pada Januari saya kena nikmat dari Allah diberikan serangan jantung, dan bulan Februari diadakan operasi. Alhamdulillah Allah mempertemukan teman-teman teknik 98 mengunjungi saya di RSPAD Gatot Subroto. Ada Kakak Firman, ada Kakak Yadin, ada Kakak Otong saat itu, ada Kakak Puding juga, terus ada Kakak Iki, ya terima kasih semua, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Saya tidak menyangka teman-teman teknik 98 begitu cintanya bisa mengunjungi salah satu sahabatnya yang sedang sakit pada bulan Februari tahun lalu.
Nah, ini salah satu ciri khas dari anak-anak teknik, khususnya 98, yang dimanapun berada, ada teman yang kesusahan, kita saling membantu. Di bawah koordinasi Pak Presiden, Pak Sekretaris Jenderal, alhamdulillah sudah banyak bantuan-bantuan, baik ke Sulawesi Barat, baik ke Sulawesi Tengah, dan tempat-tempat yang lain, bisa dikoordinir dengan baik. Nah, ini salah satu ciri bagaimana kita menginfakkan, ciri-ciri orang bertakwa adalah berani berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Nah, pada saat sakit, pada saat kita menemui masalah hidup, pada saat keluarga kita katakanlah tidak harmonis, pada saat kita katakanlah tidak sepi proyek, ya, kemudian katakanlah kita ada masalah dengan teman kantor, ada masalah dengan keluarga, maka cara mengatasinya adalah dengan berinfak. Infak itu adalah mengeluarkan harta. Kalau bukan, bedanya sedekah. Sedekah itu tanpa harta pun itu adalah sedekah. Senyuman itu adalah sedekah. Tapi kalau infak itu adalah mengeluarkan harta. Seberapa yang harus dikeluarkan? Ini tidak ada batasannya. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal sesuai dengan hisapnya, maka itu dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkannya berapa? Berarti 2,5% dikali dengan hisap nisabnya, itu nisabnya itu sesuai setara dengan 85 gram emas selama setahun. Jadi kalau teman-teman punya emas, punya apapun itu, tetapi apabila dia berupa gaji dan masih makan dari situ, punya kewajiban-kewajiban lain, itu tidak termasuk di dalam zakat mal. Jadi yang masuk dalam zakat mal adalah selama setahun teman-teman punya emas, teman-teman memberikan istri buat emas, maka itu diingat-ingat, kemudian dihitung berapa gram. Nah, kalau dia setara dengan atau lebih dari 85 gram, maka masuk hitungan untuk nisabnya untuk dikeluarkan. Nah, berapakah itu? Jika hitungan emas 1 gram 900.000, maka tinggal dikali saja. 900.000 dikali 85 gram dikali 2,5%, itulah zakat mal yang kita keluarkan, hanya cukup sekali dalam setahun. Dan tidak selamanya harus di bulan Ramadan. Bisa juga di bulan-bulan lain. Nah, kembali ke yang tadi teman-teman, bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah berani menginfakkan yang dia punya, baik dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih. Dan yang paling sulit adalah kita menginfakkan sebagian harta kita dalam keadaan sedih. Itu agak tidak gampang, itu agak sulit. Ya, saya pun mungkin masih sulit untuk mengadakan itu. Tapi yakinlah dan percaya teman-teman, saya sangat percaya dan sudah melaksanakannya insya Allah, bahwa pada saat kita mengalami kesulitan, entah itu sakit, entah itu bermasalah sama istri, entah itu bermasalah dengan keluarga yang lain, ataupun misalnya bermasalah dengan teman kantor, dengan atasan, dengan bawahan, atau takut akan ketemu dengan seseorang, maka yang paling salah satu obat mujarab yang mungkin dilupakan oleh teman-teman adalah berinfak di kala sempit atau di kala sedih. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidz. Itu mampu menahan amarah. Kata apa yang saya sampaikan itu tidak gampang, ya. Semua yang saya sampaikan ciri-ciri bertakwa ini hal-hal yang paling sulit. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Wal kadhiminal ghaidz. Pada saat katakanlah seorang atasan melihat bawahannya tidak sesuai dengan rencananya, maka pasti akan terpancing untuk marah. Ataukah seorang suami melihat istrinya tidak sesuai dengan harapannya, maka pasti tanggapan yang diambil oleh suaminya adalah marah. Ataupun sebaliknya, seorang istri mengharapkan sesuatu kepada suami, maka harapan, bisa saja harapan dari suami itu tidak sesuai dengan harapan istri. Maka yang muncul adalah percekcokan. Istri tidak suka dan seterusnya. Nah, sehingga yang muncul adalah amarah. Begitu amarah sudah keluar, maka logika pasti tidak akan masuk. Begitu logika tidak masuk, maka yang muncul adalah hal-hal negatif, antara lain mungkin silaturahmi yang terputus. Ini teman-teman, hal-hal kecil sebenarnya, tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi mudah untuk diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Jadi pertama, berinfak di kala sempit, itu sulit Pak.
Tidak gampang. Dan tidak semua orang mampu melaksanakan itu. Dan tidak semua juga mempercayai kalau punya kesulitan, maka berinfak. Karena selalu dikatakan kalau berinfak, mengurangi hartanya atau mengurangi pendapatan yang dimiliki. Yang kedua, yang paling penting juga adalah menahan amarah. Tidak semua masalah kita harus selesaikan dengan mengumbar amarah. Bahkan sebenarnya orang yang paling berhasil atau bahkan Nabi mengatakan orang yang paling kuat bukan karena ototnya besar, bukan karena dia laki-laki tinggi, tegap dan gagah, tetapi karena dia mampu menahan amarahnya. Dan itulah kunci dari puasa, membuat kita menahan amarah. Itu wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Dan menurut saya, pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini di Indonesia adalah orang-orang yang berhasil, adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan itu tidak gampang, teman-teman. Sangat tidak gampang. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ciri yang takwa yang ketiga, wal afina anin nas. Jadi wal afina anin nas yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ini pun sebenarnya mudah untuk diucapkan, tapi sulit dilaksanakan, teman-teman. Ya, sulit dilaksanakan. Wal afina anin nas. Kalau meminta maaf itu gampang. Setiap pidato selesai, sambutan selesai, pasti semua orang yang berpidato mengatakan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya, apabila ada dari kesalahan itu dari saya pribadi, apabila dari kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mudah mengatakan itu pada saat berpidato. Tapi pada saat di dunia nyata, katakanlah misalnya ada saudara kandung, ada adik kita yang katakanlah berbuat tidak sopan atau tidak pantas di mata kita, maka itu ada ketersinggungan di dalam diri kita. Begitu kita tersinggung, maka apakah pertanyaannya kita mampu memaafkan kesalahan orang itu? Karena sebenarnya yang boleh menghukum manusia itu adalah hanya Allah semata. Dan ini kunci-kunci kehidupan yang sebenarnya cukup berat untuk menjadi tantangan tersendiri bagi seorang manusia dalam memaafkan kesalahan orang lain. Makanya konsep memaafkan kesalahan orang lain itu sebenarnya lingkupnya luas sekali, lingkup organisasi, lingkup keluarga, lingkup pokoknya hablum minan nas, lingkup hubungan manusia. Maka memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu ciri keberhasilan juga. Jadi kalau boleh saya mengatakan, ciri-ciri bertakwa itu juga adalah ciri-ciri keberhasilan. Jadi kalau mau berhasil menjadi seorang pemimpin, apabila mau berhasil menjadi seorang organisatoris misalnya dan seterusnya, atau mau berhasil sebagai seorang pengusaha, maka jadilah menjadi orang-orang bertakwa. Itu tadi, bagaimana ciri-ciri yang bertakwa? Maka kalau mau berhasil sebagai seorang individu dan seorang pemimpin, pemimpin apapun itu, pemimpin organisasi, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi sosial, maka yang pertama mampu berinfak di kala sempit atau di kala bahagia. Yang kedua, mampu menahan amarahnya. Dan yang orang keberhasilan yang ketiga adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Saya yakin jika tiga ini dilaksanakan, maka bisa menjadi pribadi yang sukses atau pribadi unggul, pribadi yang berhasil. Yang keempat, yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa ciri-ciri orang bertakwa juga adalah Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Sama banyak, lingkupnya luas sekali berbuat baik. Yang paling sederhana, berbuat baik dulu sama orang tua sendiri. Itu juga sebenarnya mudah diucapkan, tapi sulit pelaksanaannya. Saya yakin teman-teman semuanya jauh dari orang tua, sudah punya rumah sendiri, sudah punya keluarga sendiri, ya, sudah punya kepentingannya sendiri. Kakak Cuki ada di Batam, mungkin orang tuanya ada di Jeneponto atau ada di mana, ya. Dan sebenarnya begitu. Jadi pada saat orang tua kita masih hidup, maka marilah, itulah wujud dari orang-orang yang berbuat baik. Marilah kita senantiasa mampu dan berdoa kepada Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Apapun caranya. Saya sangat senang sekali melihat videonya Umar misalnya. Ya, Umar mampu mengumrohkan orang tuanya. Saya merasa tersentuh sekali. Ya, dengan video-video di YouTube-nya itu berjalan dengan orang tua dan seterusnya itu
Luar biasa. Buat saya tidak mampu melaksanakan itu. Mengapa? Orang tua saya sudah lebih duluan berpulang ke yang di atas. Belum bisa saya mampu mengumrohkan, belum bisa mampu membahagiakan. Nah, pada saat beliau sudah berpulang, pada saat saya masih mahasiswa. Jadi ini hal-hal yang membahagiakan kita adalah mampu membahagiakan orang tua. Itulah karena yang kita yakini adalah di dalam hadis dikatakan ridhonya seorang anak laki-laki ada pada ridhonya orang tua. Ya, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua dan murkanya Allah. Nah, itu bahaya. Jadi kalau mau berhasil di dalam proyek, mau berhasil di dalam bisnis, mau berhasil di dalam organisasi, maka baik-baikilah orang tuamu. Kalau tidak baik sama orang tua, sudahlah, tunggu saja. Nauzubillah min zalik. Ada azab di dunia nanti bahaya. Ya kalau di akhirat pasti ada azabnya, sudah pasti. Nah, yang kita takutkan ada istidrajnya itu muncul mengena kita di azab dunia. Ini yang bahaya. Nah, mari saya himbau teman-teman, bagi yang memiliki orang tua yang masih hidup, ayo kita berdoa, ya Allah, sanggupkanlah saya membahagiakan orang tua saya. Ya, mampukanlah saya membahagiakan orang tua saya. Yang kedua, apabila orang tuanya sudah berpulang, sudah dipanggil oleh Allah, seperti saya misalnya, maka kita berdoa, ya Allah, ya Rabbul Alamin, mampukanlah saya untuk senantiasa berbuat baik dan senantiasa mampu memberikan doa kepada orang tua saya, sehingga dengan doa-doa dan kebaikan-kebaikan amalan baik kita di dunia, ini mampu menjadi amal jariah buat kedua orang tua kita. Karena semua manusia yang sudah dipanggil oleh Allah sudah terputus semua urusannya di dunia, sudah terputus amalan-amalannya, kecuali ada kiriman doa dari anaknya, ada amal-amal jariah yang dilakukan. Nah, salah satunya anak yang soleh itu, anak langsung, itu bisa memberikan amalan-amalan tambahan kepada orang tuanya. Jadi saya pikir teman-teman, itulah 4 ciri-ciri yang ya menjadi pribadi orang bertakwa, dan yang saya yakin pribadi orang bertakwa itulah pribadi sukses di dunia dan di akhirat nanti. Untuk itu, sekali lagi sebelum saya mengakhiri apa yang saya sampaikan hari ini, saya menghimbau kepada teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mari yang masih berkesempatan mempunyai orang tua, sayangi orang tuanya. Ya, sekedar menelpon orang tuanya, meng-WA orang tuanya. Yang saya mau WA siapa? Orang tua saya sudah tidak ada. Nah, tetapi ingat, kalaupun orang tua kandung sudah berpulang, masih ada orang tua mertua. Itu juga orang tua kita. Maka sayangilah orang tua kandung kita, sayangilah orang tua mertua kita. Nah, yang kedua adalah pada saat Anda mengalami kesusahan, pada saat Anda tidak punya proyek, pada saat Anda dijauhi oleh teman-teman, dimusuhi teman-teman di sekitar, pada saat Anda dimarahi atasan, bawahan Anda bermasalah, maka jalan satu-satunya yang harus difikirkan adalah berinfak di waktu sempit. Yang ketiga, pada saat mau menjadi sukses, ingat, ciri-ciri orang sukses adalah mampu menahan amarahnya. Dan yang berikutnya, setiap kesalahan yang ada di dunia hanya Allah yang membalasnya. Kita tidak perlu memberikan balasan, tapi yang bisa kita berikan apa? Mendoakan dia agar menjadi orang-orang yang baik. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sekali lagi teman-teman, itulah sampaian singkat dari saya terkait kepada pribadi orang-orang yang bertakwa, dan yang saya implementasikan, saya terjemahkan orang yang bertakwa itu itulah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan hari ini teman-teman. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tapi ini yang saya sampaikan semata-mata memberikan manfaat dan nilai yang baik buat teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan saya doakan semuanya teman-teman semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah, dijauhi dari mara bahaya dunia, dan insya Allah semuanya dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, nun wal kalami wa ma yasturun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya, fastabiqul khairat,
Mari berlomba-lomba berbuat baik. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu antum bi khair. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semua sepanjang tahun, dan semoga Ramadan ini diterima semua amalan-amalan kita, dan insya Allah kita lengkapi lagi puasa kita di bulan Ramadan dengan berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Jika ini kita lakukan, maka insya Allah kita seolah-olah berpuasa selama setahun. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah kata, salah singgung, itu semuanya dari saya, dan untuk itu saya mohon maaf, dan saya mohon permohonan maaf dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa dimaafkan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.